Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, nama aku Khairunia Siregar dengan NIM 21050500012. Di sini aku bakalan ngejelasin media dan globalisasi dari Agus Maladi Irianto. Media merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin sekaligus memiliki bentuk jamak atau sering disebut dengan medium. Sementara itu, kata media secara harfiah memiliki arti perantara. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah adanya perantara antara sumber informasi atau pesan, atau yang biasa disebut dengan a source, dan adanya penerima pesan atau informasi, atau yang biasa disebut dengan a receiver. Maka dari itu, sering sekali kita melihat adanya yang ada di kehidupan sehari-hari seperti koran, artikel online, film, televisi, dan masih banyak yang lagi. Dengan kehadiran media di dunia ini, maka seseorang akan mudah terbantukan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan akan mudah terselesaikan. Bahkan, media ini bisa mengurangi terjadinya kesalahpahaman antara pemberi informasi atau penerima informasi. Selain itu, media bisa dimanfaatkan untuk kita belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin bertambah pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang. Seiring dengan perkembangan zaman, media mengalami perkembangan juga. Yang tadinya media hanya dalam bentuk kertas saja, sekarang media sudah bisa diakses melalui alat elektronik seperti handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Kemudian, akses untuk memperoleh media seharusnya dimanfaatkan dengan bijak supaya seseorang atau kelompok tidak ketinggalan informasi. Selain itu, di dalam dunia pendidikan pasti akan terjadi komunikasi antara peserta didik dan guru atau pengajar dan sering dikenal dengan istilah media pembelajaran. Sudah menjadi sangat umum kalau informasi berupa ilmu pengetahuan yang ada pada dunia pendidikan harus diberikan dengan maksimal agar peserta didik dapat menerima ilmu pengetahuan dan wawasannya bertambah. Perubahan cepat dalam teknologi informasi saat ini telah mengubah kebudayaan sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di seluruh dunia telah mampu melakukan transaksi ekonomi dan memperoleh informasi dalam waktu singkat berkat teknologi satelit dan komputer. Kini pun kita masuk dalam ikatan kebudayaan global. Corak kebudayaan global telah memerdekakan dan membebaskan manusia. Perubahan kebudayaan lokal dan sosial akibat revolusi informasi ini tidak dapat dielakkan. Masyarakat perkotaan yang memiliki akses terhadap informasi merupakan kelompok masyarakat yang langsung terkena pengaruh kebudayaan global. Masyarakat perkotaan dipengaruhi terutama melalui reproduksi narasi yang dilakukan oleh media massa secara cepat. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan membacakan pengertian globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah suatu proses atau gejala menyebarnya nilai kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Globalisasi bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap suatu negara. Pengertian globalisasi bisa diartikan sebagai suatu proses di mana setiap orang di dunia dapat terikat satu sama lain, baik dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Di slide selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian media dan globalisasi di atas tadi menunjukkan bahwa dengan adanya media maka para penggunanya akan lebih memudahkan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya yang berjauhan keberadaan mereka sendiri. Media yang sangat bermanfaat bagi kalangan pada zaman sekarang ini. Sedangkan globalisasi sangat berpengaruh bagi kalangan di zaman sekarang ini yang tidak ada bedanya dengan penggunaan media dari penjelasan di atas tadi. Media dan globalisasi sangat berpengaruh penting bagi kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini dan yang sangat mengenal apa itu media maupun globalisasi.
Nah, lanjut slide berikutnya, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan untuk penelitian dengan judul Media dan Globalisasi adalah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Mengapa saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif? Alasannya adalah dikarenakan saya menganalisa dan menggunakan studi pustaka untuk penelitian tersebut. Dan di slide berikut ini merupakan hasil dari analisa dan penelitian. Media saat ini telah berkembang tidak hanya sekedar mempresentasikan pengetahuan, gagasan, dan pandangan yang kemudian membentuk struktur secara mantap seperti halnya pada masyarakat yang stabil dan tidak ada konflik kepentingan. Media saat ini justru telah membangun realitas sosial dari sebuah industri yang disajikan terhadap masyarakat dinamis, kontemporer, dan terus berubah. Kedinamisan masyarakat itulah yang menandai corak dan ikatan kebudayaan global. Globalisasi memang perlu diwaspadai, namun ia idealnya mesti dilihat sebagai peluang terciptanya kesempatan-kesempatan baru. Perubahan cepat dalam teknologi informasi saat ini telah mengubah kebudayaan sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di seluruh dunia telah mampu melaksanakan transaksi ekonomi dan memperoleh informasi dalam waktu singkat berkat teknologi satelit dan komputer. Kini pun kita masuk dalam ikatan kebudayaan global. Gambaran yang paling nyata pada perkembangan saat ini dapat diperhatikan pada interaksi dan negosiasi antara individu yang dikonstruksi media massa, terutama industri penyiaran televisi. Keberadaan televisi nyaris menyerap kita sejak bangun pagi hingga tidur kembali, dan sejalan itu pun pula televisi telah membentuk kebudayaan massa yang serba cepat. Apalagi setiap program tayangan tersebut memuat strategi komunikasi agar mampu memelihara atau mengubah sikap atau pendapat sasaran demi kepentingan sumber pembuat strategi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya media dan globalisasi pada dasarnya lebih ditandai oleh praktik-praktik sosial para pelaku dalam rangka berinteraksi dan bernegosiasi dengan pelaku yang lain. Dalam praktik-praktik sosial para pelaku itulah, sejumlah pelaku melalui relasi-relasi yang ada akan bersaing, berjuang, dan saling mengalahkan, yang secara langsung maupun tidak langsung menandai bekerja dan berkonsentrasinya kekuasaan. Atau dengan kata lain, bekerja dengan berkonsentrasinya kekuasaan dalam hal ini tidak dilihat sebagai gambaran yang menampilkan para kontestan dalam konstelasi yang statis. Ia lebih dilihat sebagai proses interaksi dan negosiasi yang di dalamnya kekuasaan bekerja dan berpengaruh dalam konteks tertentu. Nah, dari review yang saya teliti dengan judul Media dan Globalisasi terdapat kelebihan dan kekurangan. Di sini, kelebihan dari media dan globalisasi adalah kekuatan media penyiar sebagai pembentuk opini dan membentuk karakter publik. Inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian pemilik yang belakangan mulai menerjuni dunia politik dalam ranah swasta. Sehingga kini sejumlah media penyiaran yang pemiliknya mempunyai pengaruh besar pada kekuatan politik tertentu akan menjadikan medianya ujung tombak dalam membangun brand dan opini kepentingan politik mereka. Sebagian besar penyiaran juga dimanfaatkan para pemiliknya dalam berpetualang di dunia politik. Karena media penyiaran masih dipercaya masyarakat sebagai media yang mempresentasikan informasi dan opini independen dan fakta sesuai kejadian. Kekurangan media dan globalisasi. Semakin bertumbuhnya dan berkembangnya suatu arus globalisasi maupun media yang berperan di dalamnya, maka akan semakin banyak pula hal yang tidak sewajarnya terjadi itu benar-benar adanya. Bahkan, hal yang seharusnya dapat menguntungkan banyak orang maupun kalangan yang berperan dalam segala aspek juga nantinya dapat dirugikan secara tidak disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang merasa berkuasa. Sehingga terjadilah konflik yang tidak diinginkan karena merasa ada banyaknya pihak yang merasa dirugikan atau bahkan diuntungkan secara sepihak, baik dalam global, politik, ekonomi,
Bahkan arus informasi sekalipun dapat dimanipulasi sedemikian rupa dengan hal yang terjadi sesungguhnya. Setelah membaca beberapa slide, dan kini kita sampailah pada bagian penutup. Di bagian penutup ada saran dan kesimpulan. Saran, sebaiknya kita sebagai pengguna media dan kita juga telah berada di zaman globalisasi pada saat ini, hendaknya menggunakan kedua pengaruh tersebut dengan bijak. Dengan kata lain, tidak menggunakan media maupun globalisasi tersebut dengan sewenang-wenangnya. Kesimpulan, dari media dan globalisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hidup di zaman sekarang ini sangat menguntungkan, namun terkadang juga ada di mana keadaan seperti ini bisa disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan keadaan di mana sekarang sudah memasuki dunia yang di mana-mana sangat menggunakan media di zaman globalisasi sekarang ini. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu.